Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 13. Mari kita melihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita atau Alkitab elektroniknya, silakan. Kita membaca sebagian daripada firman Tuhan ini, di mana kita melihat Musa mengutus pengintai, ada 12 pengintai ke tanah Kanaan, tetapi hasilnya, laporannya yang sangat menyedihkan, walaupun mereka sudah mendapatkan hasil yang baik. Mari kita membaca mulai ayat 22 22 saya membaca, 23 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Bilangan 13 ayat 22, mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Esau, di kota mereka di sana suatu kebun dengan sepanjang 2 anggurnya. Lalu berjualan mereka dengan menggunakan, jika mereka membawa beberapa buah delima dan buah palem. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, keluarlah mereka dari penjara negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan dagingnya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek yang di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, dan orang Amori yang di pegunungan, orang Kanaan yang sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang bersama bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bersama-sama juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang peraksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kegagalan yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian adalah karena gagalnya pengintai, 12 pengintai, gagalnya mereka memberi laporan kepada bangsa Israel. Memang ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, menenangkan hati mereka. Kaleb dan Yosua punya pandangan yang luar biasa, punya keyakinan yang kokoh bahwa mereka akan masuk, walaupun bangsa yang akan mereka tumpas itu hebat, gagah, orang-orang yang tinggi, ada orang Enak di sana. Nah, tetapi bagaimana dengan laporan yang lain? Nah, ternyata dari antara 12 ini 10 orang melaporkan laporan yang melemahkan. Mereka tidak mampu melihat kemenangan, ketika mereka melihat persoalan, ketika mereka melihat lawan. Jadi mereka melihat diri mereka lemah. Nah,
ini salah satu hal yang harus kita hindari dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan. Jangan melihat kita sebagai orang-orang yang tak berdaya, ya. Nah, orang-orang yang melihat dirinya orang yang tak berdaya, yang lemah, ini orang yang tak beriman. Ya, 10 orang ini melaporkan ya laporan mereka, dan laporannya negatif sekali. Di ayat terakhir tadi dikatakan, ya, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, ya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami lihat diri kami seperti belalang. Nah, seringkali terjadi dalam hidup kita hal seperti ini. Saya ini siapa sih? Saya ini nggak berdaya. Saya ini nggak punya apa-apa. Saya ini ya nggak bisa lah menghadapi persoalan itu. Nggak bisa maju, saya nggak bisa menang. Saya lemah, saya sakit-sakitan. Wah, ini nih. Jadi selalu melihat kepada negatif. Nah, orang-orang yang melihat dirinya secara negatif, ini sesuatu yang keliru. Ya, ini tidak ada iman. Nah, berbeda dengan Kaleb tadi berkata bahwa enggak, kita akan menang. Ya, karena memang Tuhan sudah bicara kepada bangsa itu bahwa tanah itu akan menjadi milik mereka. Ya. Namun, ya, Kaleb gagal menenangkan yang lain karena pada akhirnya ya bangsa itu lebih sepakat dengan laporan 10 orang pengintai yang melemahkan itu. Perhatikan, mereka sebenarnya sudah masuk ke negeri itu dan melihat negeri itu betul. Pengakuan mereka, hasil survei menunjukkan negeri itu berlimpah madu dan susunya. Dan bahkan mereka mengambil juga hasilnya, mereka membawa. Ya, di ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Wah, berdualah mereka menggandar berarti berat, ya. Oh, ini bagus sekali buahnya gitu kira-kira. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ya, mereka bawa itu. Mereka tahu. Nah, ketika mereka tidak melihat kepada hasil, ya mestinya kan kuat, ya, tapi mereka melihat kepada kelemahan. Mereka melihat kepada musuh yang besar, ya, mengabaikan hasil yang nanti kalau dicapai itu akan membahagiakan. Nah, mereka sudah membawa hasil pertaniannya yang bagus, mestinya kan mendorong mereka, ayo di sini makanan banyak, enak-enak, hasilnya bagus, tanah ini luar biasa. Ya, memang ada tantangan yang harus kita hadapi, ada musuh, tapi kita selesaikan musuh-musuh itu karena Tuhan bersama dengan kita. Mestinya kan berkata begitu. Tetapi laporan mereka sangat melemahkan, ya. Ketika mereka datang melaporkan, di ayat 27 berkata, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Memang berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Bagus. Ya, tetapi hanya sebatas penilaian itu saja. Ini hasilnya bagus, akan nyaman nanti di sana, tetapi tidak ada keberanian untuk berjuang. Ya. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Kaleb menenangkan hati bangsa itu. Namun kita lihat mereka lebih mendengar suara-suara yang melemahkan. Nah, ini persoalan yang terjadi. Seringkali kita lebih mendengar suara-suara yang melemahkan. Oke, kita mau buat proyek, ya. Kemudian seorang berkata, aduh belum waktunya lah, aduh tenaga kita tidak ada, oh dana kita tidak ada, oh dari mana kita akan dapatkan ini dan itu. Akhirnya nggak jadi proyeknya. Ya udahlah kalau gitu, gagalkan aja. Nah, kalau ini yang terus terjadi, kapan memulai satu proyek baru lagi?
Nah, ketika melihat kepada kelemahan ini sangat berbahaya ya, karena mereka mengabaikan sesuatu yang mereka punya. Ya, kalau orang beriman mereka tidak mengabaikan bahwa ada sesuatu yang mereka punya, yaitu ada Tuhan yang akan diandalkan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini kan dilebih-lebihkan ya, saking takutnya, saking lemahnya. Pokoknya bagaimana supaya kita nggak jadi menyeberang deh, nggak usah umat ini masuk ke tanah itu berperang, nanti kita kalah. Akhirnya dibuat cerita ya yang melemahkan ya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, siapa nggak takut ya? Wah, takut kita, ngapain juga penduduknya di sana makan orang, nanti kita dimakan. Wah, ngeri kali ya. Nah, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, gede-gede orangnya, besar, hebat. Wah, kita ini tidak ada apa-apanya, seperti belalang kita. Wah, ini jadi semakin daya tahan untuk berjuang tidak ada, daya tahan untuk menang tidak ada, karena sudah lemah, karena melihat diri sendiri sebagai pribadi yang lemah. Nah, ini tidak baik, ini sangat berbahaya ya. Dan akhirnya memang kita melihat mereka bersepakat untuk tidak menyeberang, untuk tidak merebut tanah itu. Dan ini efek samping adalah mereka harus lagi ditambah penderitaan mereka ya, harus lagi mengelilingi padang gurun itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, kalau kita melihat kebenaran firman ini ya, ini satu contoh di mana orang-orang yang lemah dalam hal berjuang ya, dan gampang dia mempengaruhi yang lain untuk melemahkan yang lain juga supaya tidak berjuang. Nah, berbeda dengan orang yang beriman, dia akan juga dipakai Tuhan untuk menggerakkan supaya orang-orang lain itu ambil bagian ya, percaya sungguh-sungguh, ayo kita pasti menang ya, itu akan menolong. Tetapi ternyata jumlah lebih banyak orang yang memberi laporan negatif, dan kita tahu akhirnya mereka mengalami penderitaan ya. Putar lagi selama 40 tahun, akhirnya mereka ada di padang gurun, padahal perjalanan menyeberang itu sangatlah singkat ya, tidak sampai 40 tahun jelas, hanya beberapa bulan saja sudah bisa mereka nyeberang. Tetapi karena cara pandang yang berbeda dari para pengintai, secara 10 orang pengintai membuat yang lain lemah, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak berangkat ya. Dan dengan keputusan itu Tuhan disiplin mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini mengingatkan kita untuk menghadapi setiap persoalan hidup, tantangan, pergumulan ini, hadapilah ya dengan hasil yang gemilang. Artinya begini, kalau aku terus bertahan, aku terus hadapi, di penghujung sana aku akan mengalami kebahagiaan, di penghujung sana aku akan mengalami berkat-berkat Tuhan, di penghujung sana aku akan bersorak-sorai. Walaupun saat ini harus meneteskan air mata, harus menangis, tidak apa-apa, karena aku melihat jauh ke sana berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan, yang akan dilimpahkannya kepadaku. Nah, buah sudah ada, pengintai lihat buah-buahan mereka ambil, dan mereka lihat hasil yang luar biasa. Tapi satu hal mereka lupa ya, karena mereka memandang diri mereka tidak ada apa-apanya, mereka lupa akan penyertaan Tuhan. Bukankah Tuhan yang berkata bahwa tanah itu akan menjadi milik mereka? Mestinya dengan ketetapan Allah ini mereka harus terus berjuang. Nah, dalam hidup kita Allah memberkati kita, Allah menetapkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa di dalam Dia. Ya, Allah
tidak pernah meninggalkan kita. Jadi percayalah bahwa garis akhir atau hasil akhir yang akan kita dapatkan manakala kita bertahan adalah kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan, sukacita. Ya, itu kita pandang terus. Ada hasil menunggu di sana. Ya, dan yang kedua, janganlah melihat diri sendiri sebagai pribadi yang tak ada apa-apanya, yang tak berdaya, ya. Ya, jangan melihat diri kita seperti belalang. Ya, ini istilah ini menunjukkan kami kecil, kami nggak ada apa-apanya. Wah, jadi nggak ada daya juang lagi kalau sudah berkata kami nggak ada apa-apanya, kami lemah, kami tak berdaya, kami sakit-sakitan. Nah, ini akhirnya tidak ada semangat untuk berjuang. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita terus melangkah dalam perjalanan hidup ini. Pastikan bahwa dalam setiap langkah hidup kita di penghujung sana ada berkat. Memang harus kita rebut, harus kita perjuangkan. Tetapi janji Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, jangan memandang diri kita sebagai pribadi yang tak ada apa-apanya, yang lemah, yang terbatas, ya. Tetapi kita harus memandang diri kita sebagai pribadi yang punya kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Bukan juga hanya kita lihat dari sisi diri kita, ya, tetapi terlebih ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan menolong kita, kiranya kebenaran firman ini membuat kita terus hidup dengan semangat, dengan sukacita, walaupun ada berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Tetaplah bersukacita. Kita menaikkan satu pujian, kemudian kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan.